rame soal polusi udara di Jakarta. Nah, salah satu penyumbang itu Suralaya. Itu jaraknya cukup dekat dengan Jakarta. Itu juga yang kami sedang aplikasikan. Tapi antara satu PLTU yang di wilayah-wilayah lain strateginya berbeda-beda. Untuk Tanjung Jati A kita pakai strategi advokasi litigasi hukum. Nanti Bang Alvin lebih banyak bicara itu. Kalau untuk yang di wilayah lain, beberapa kami menggunakan strategi keuangan. Lembaga donor pendananya siapa? Itu yang kita targetkan. Karena kita melihat bahwa ada banyak strategi yang perlu kita tekan supaya pembatalan ini. Kenapa sih harus dibatalin? Kan kita butuh listrik, betul kita butuh listrik, tapi bukan yang sumbernya dari batu bara, bukan yang sumbernya dieksploitasi dari hulunya, bukan yang merusak hutan dari hulunya. Kita ingin sumber listrik kita itu yang jauh lebih ramah lingkungan, dan kita punya potensi itu. Kita punya yang namanya matahari, hampir 12 jam setiap hari kita disinari dengan matahari. Kita punya angin, kita punya mikrohidro, dan kita punya banyak potensi-potensi yang terbarukan lainnya. Tapi itu yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah kita untuk didorong menjadi sumber energi listrik kita. Tapi pemerintah kita di sisi yang lain sangat kecanduan untuk mendorong batu bara. Karena apa? Kita bicara bisnis di situ. Pada akhirnya kalau kita bicara masalah tenaga listrikan, kita bicara PLTU, kita bicara bisnis. Bukan cuma soal listriknya, tapi bisnis juga yang berkaitan dengan hulunya. Batu bara. Iya. Itu adalah komoditas energi yang sangat dikapitalisasi, yang sangat dikomoditaskan oleh segelintir orang untuk kepentingannya, dengan embel-embel dari untuk pertumbuhan ekonomi dan segala macamnya, tapi justru malah menyisahkan kerusakan lingkungan, menyisahkan masalah sosial ekonomi di sana. Tapi dibaliknya, oh ini sebagai ketahanan energi, makanya kita bangun PLTU. Padahal tidak demikian, karena PLTU di Jawa sudah kelebihan dan tidak ada urgensi kenapa harus nambah PLTU baru. Aku berhenti di situ dulu ya, pemanasan. Oke, baik, terima kasih kepada Kakak Indira. Berarti berdasarkan penjelasan Kakak tadi, bakalan ada agenda selanjutnya untuk menghentikan PLTU di beberapa daerah lainnya. Betul, salah satu juga di Sumatera yang kami sedang mencoba ya, kami juga baru memulai. Yang paling terdekat itu, aku nggak tahu kalau ke Padang ya, aku belum mulai lebih lanjut ke Padang. Tapi yang paling terdekat itu di Aceh. Di Aceh kalau kawan-kawan familiar dengan Nagan Raya, Nagan Raya itu sudah berdiri 1-4. Rencana mau tambah lagi 5-6. Tapi sedangkan di Aceh sendiri, wilayah Aceh, listriknya sudah kelebihan. Tapi masih mau dipaksa, mau dibangun. Pulau Sumatera, secara keseluruhan, jaringan listrik Sumatera itu sudah kelebihan juga. Walaupun tingkat kelebihannya tidak separah di Pulau Jawa, tapi sudah kelebihan juga. Tapi masih ada dorongan untuk membangun PLTU baru yang sebenarnya kalau kita lihat tidak ada kebutuhan untuk itu. Tapi kenapa masih dipaksakan? Nah, mungkin itu bisa menjadi pertanyaan berikutnya. Kenapa masih dipaksakan PLTU? Oke, baik, terima kasih kepada Kakak Indira. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai bagaimana sebagai bagian dari lembaga badan hukum, bagaimana pandangan Bang Kelvin soal film yang baru saja kita putar. Karena penuntutan PLTU tadi menggunakan advokasi hukum. Nah, gimana nih sebagai perwakilan dari lembaga badan hukum Padang, bagaimana tanggapan Bang Kelvin terhadap film dokumenter tersebut? Dinda. Oke, terima kasih Dinda. Kak Nabita, Bang Taufan juga ada di depan. Jadi kawan-kawan, yang pertama itu saya mau mengklarifikasi ya, bukan lembaga badan hukum, tapi lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum Padang. Dan pertanyaannya terkait bagaimana tanggapan kita melihat menanggapi film yang baru saja kita putarkan. Karena di film tersebut perjuangan masyarakat itu didukung oleh upaya-upaya hukum melalui gugatan-gugatan hukum yang diupayakan oleh kawan-kawan di Cirebon. Jadi dari LBH Padang sendiri, kalau LBH Lembaga Bantuan Hukum di bawah Yayasan Bantuan Hukum Indonesia itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kita mendorong aspek bantuan hukum itu dinamakan dengan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural memang struktur di dunia ini kita menilai ada dua persoalan. Yang pertama itu kultural, yang kedua itu ada struktural.
Kultural itu seperti semacam api yang kita bakarkan kepada tangan, itu panas. Air yang mengalir dari atas ke bawah. Matahari yang menyinari kita itu sangat terik dan panas. Lalu angin yang berhembus, itu adalah persoalan-persoalan kultural yang kita sebut itu persoalan yang memang muncul dengan sendirinya atau dimunculkan oleh pencipta atau semesta. Namun ada situasi-situasi permasalahan-permasalahan atau bencana-bencana yang didesain atau dihadirkan oleh praktek-praktek atau tindakan-tindakan atau ulah dari sekelompok manusia, baik itu dampak dari sebuah kebijakan, dampak dari sebuah aktivitas, dampak dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan terjadinya bencana-bencana alam seperti udara yang kotor, air yang tercemari, bencana alam yang sifatnya terjadi karena aktivitas manusia. Jadi ada suatu pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap tindakan-tindakan tersebut. Aspek strukturalnya kita ambil di bagian sananya. Karena ada pembiaran oleh negara, karena ada pembiaran oleh penguasa terkait aktivitas-aktivitas yang tidak berkeadilan terhadap lingkungan maupun terhadap sumber daya manusia. Jadi untuk perjuangan dari masyarakat Cirebon untuk memukul jatuh PLTU Tanjung Jati A Tanjung Jati A itu karena didasari apa? Kita melihatnya itu karena didasari oleh aspek-aspek ketidakadilan tadi, ketidakadilan terhadap aspek lingkungannya, ketidakadilan terhadap aspek dari manusia yang tinggal di sekitar PLTU tersebut, ketidakadilan terhadap udara yang seharusnya kita hirup itu udara yang bersih, segar, tapi tercemari karena hadirnya PLTU, ketidakadilan untuk nelayan-nelayan di sekitaran PLTU, sekitaran garis pantai itu yang semulanya mencari ikan itu tidak perlu jauh-jauh ke tengah laut. Tapi karena berdirinya beroperasinya PLTU, nelayan ini susah mencari ikan, mencari penghidupan mereka, mencari pemenuhan kebutuhan hidup dari nelayan. Jadi ada aspek-aspek ketidakadilan yang terjadi karena aktivitas-aktivitas dari industri tersebut. Jadi aspek ketidakadilan ini ya yang kita soroti, yang kita ambil dan kita susun bagaimana caranya untuk melawan ketidakadilan tersebut. Strategi untuk melawan ketidakadilan tadi sudah disampaikan Kak Novita. Ada berbagai macam cara. Ada dari aspek hukumnya melalui gugatan hukum, dari strategi-strategi lain semacam bisa jadi dari lembaga pendonornya, siapa yang menyokong pendanaannya, atau siapa kepentingan apa yang dimiliki di belakang dari industri atau perusahaan tersebut. Jadi banyak aspek. Untuk PLTU Tanjung Jati A, kebetulan kawan-kawan di Cirebon itu menggunakan strategi gugatan hukum, yang dimana kita tadi dijelaskan hakimnya itu mengeluarkan putusan yang memiliki perspektif terhadap keadilan iklim, mempertimbangkan krisis iklim yang terjadi di masa depan, karena ada beberapa situasi yang tidak mampu dipenuhi oleh perusahaan terkait itu. Untuk di Cirebon Tanjung Jati A, kita melihat kawan-kawan meng-highlight tadi ada aspek ketidakadilan terkait keadilan iklim di masa depan, dan kita korelasikan sebenarnya di Sumatera Barat ini ada dua PLTU kawan-kawan. Yang pertama itu di PLTU Ombilin di Sawah Lunto, yang kedua itu di Teluk Sirih, PLTU Teluk Sirih. Teluk Sirih ini di tepi pantai, sama kayak seperti Tanjung Jati A tadi.
Tapi kita di LBH Padang sebenarnya sudah mengadvokasi kedua-dua PLTU ini. Salah satunya itu kita fokus di PLTU Ombilin yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Artinya sudah hampir 27 tahun PLTU Ombilin ini berdiri. Namun dari berdirinya PLTU Ombilin, beberapa kawan-kawan, beberapa golongan menyebutkan seperti ini, narasi-narasi seperti ini. Terkadang dengan berdirinya suatu perusahaan industri di daerah kita itu meningkatkan aspek perekonomian kita, meningkatkan kesejahteraan kita sebagai rakyat. Tapi saya lihat, saya riset di Sumatera Barat, setiap ada industri, setiap ada perusahaan, berdirinya perusahaan, tidak pernah ada masyarakatnya yang sejahtera. Baik itu sejahtera secara perekonomian maupun sejahtera secara kesehatan. Tidak pernah satupun daerah-daerah yang dihinggapi oleh perusahaan industri di Sumatera Barat itu masyarakatnya sejahtera. Seperti di PLTU Ombilin. Kawan-kawan boleh kapan kawan-kawan ada waktu, boleh kawan-kawan hanya sekedar main ke PLTU atau singgah di masyarakat sekitar PLTU Ombilin. Itu masyarakatnya setiap hari itu selalu bertarung dengan abu bekas pembakaran batu bara itu, fly ash, bottom ash itu. Itu yang hinggap di kasur dari masyarakat, di ventilasi jendela, bahkan di rak-rak piring masyarakat itu semuanya dihinggapi oleh abu bekas pembakaran batu bara. Lantai-lantai rumah itu harus disapu per 1 kali 30 menit kawan-kawan. Ada 1 kali 30 menit hingga 1 kali 1 jam. Itu setiap hari masyarakat PLTU sekitar PLTU Ombilin itu harus membersihkan rumah mereka dari abu bekas pembakaran batu bara. Begitupun dengan air di sekitaran Sejantang itu, desa Sejantang itu, air Batang Ombilin itu sudah tidak layak lagi untuk digunakan, baik itu untuk membersihkan pakaian, membersihkan badan, apalagi untuk dikonsumsi. Karena apa? Beberapa situasi karena ada abu bekas pembakaran itu masuk ke Batang Ombilin. Lalu dikarenakan dengan adanya banyaknya pertambangan batu bara di hulu dari Batang Ombilin tersebut. Jadi kita lihat dari aspek keadilannya, banyak sebenarnya ketidakadilan yang terjadi dikarenakan oleh industri-industri, perusahaan-perusahaan industri yang sebenarnya itu entah kita tidak tahu atau karena kita tidak mau tahu. Banyak ketidakadilan. Sebagian kita memang tidak mengetahui bahwasanya itu kita menjadi korban ketidakadilan. Tapi sebagian kita ada yang tahu, tapi kita tidak merespon ketidakadilan tersebut. Seperti di Sawah Lunto itu, sangat banyak tambang batu bara yang menggali, merusak hutan, merusak lingkungan, mencemari air, mencemari udara terkait pembakaran batu bara itu. Terus dari banyaknya persoalan-persoalan itu, banyaknya eksplorasi terkait sumber daya alam tersebut, pemerintah selalu mengaminkan bahwasanya ya lingkungan rusak, tapi kita kan diberi bantuan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kita diberikan CSR untuk menunjang perekonomian masyarakat. Bagi kami LBH Padang, bagi kita organisasi masyarakat sipil, tindakan-tindakan seperti itu sama saja kita memperpanjang nafas dari penindasan sebenarnya kawan-kawan. Barangkali itu untuk pengantar kita. Dinda. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Kelvin. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Bapak dosen kita yang terkenal dalam mengajarkan kita untuk selalu berpikir logis dan berfilsafat, yaitu Bapak Muhammad Taufan Arifudin.
Bagaimana tanggapan Bapak, pandangan Bapak tentang film yang baru saja kita tonton tadi nih Pak, sebagai akademisi di bidang ilmu sosial? Baik, terima kasih Dinda ya. Saya pikir semua udah jelas disampaikan oleh Novi ya, Novi dan Bu Gervin ya. Nah, dan juga apa yang paling membosankan sebenarnya adalah menjelaskan sesuatu yang udah jelas, ngerti gak? Ya gak? Jadi ngajarin kalian bahwa ada krisis lingkungan, padahal kalian udah tahu ada krisis lingkungan. Membosankan gak? Ya, membosankan banget ya. Nah, jadi teman-teman, tapi persoalannya adalah seberapa dalam kita menyelam dalam isu itu. Kalau kita tahu bahwa ada kerusakan lingkungan, seberapa dalam kita menyelam dalam kerusakan lingkungan itu. Nah, jadi film ini menurut saya ingin menanggapi dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi filmmakingnya, dari pembuatan filmnya, film dokumenternya. Yang kedua dari segi esensinya atau hal yang lebih filosofis daripada film ini atau narasinya, ceritanya gimana sih dalam film ini. Nah, yang pertama filmmaking. Nah, teman-teman, sekarang kita nggak perlu kuliah ke kampus sebenarnya. Ya. Kita bahkan nggak perlu mengejar selembar ijazah ya. Kita udah bisa sekolah dengan diri kita sendiri, asal kita punya motivasi. Semua orang adalah guru, semua ruang adalah sekolah ya. Akses internet sekarang begitu luas, kalian bisa mendownload banyak buku ya. Kita copyleft bukan copyright ya. Kita bisa download banyak buku dari misalnya dari LinkedIn atau dari Sci-Hub misalnya ya. Nah, artinya kita bisa membaca banyak banget ilmu pengetahuan dari atas penelitian yang ada. Nah, hari ini YouTube memberikan banyak kita pandangan bagaimana kita memahami lingkungan. Kalau teman-teman berselancar di YouTube, kalian bisa ke YouTube-nya Dandi Dwilaksono. Jadi Dandi Dwilaksono adalah seorang aktivis Indonesia yang fokus dalam pembuatan film dokumenter. Ingat kawan-kawan, film dokumenter itu adalah media yang sangat bagus untuk melakukan kampanye lingkungan, kampanye hak asasi manusia. Ingat, film dokumenter adalah ruang bagi kita untuk menyuarakan suara hati kita, menyuarakan kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan, accountability, dan apapun yang ideal dalam imajinasi anak muda. Ya, kata Tan Malaka, hanya anak muda yang punya imajinasi. Jadi kalian bisa menjadikan film dokumenter sebagai alat perjuangan, alat untuk kampanye akan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman tadi menyebutkan ini adalah contoh film dokumenter praktek baik. Bagaimana komunitas berhasil mengorganisir kekuatan, ya, berhasil mengorganisir kolektivisme mereka untuk kemudian menyuarakan ya, keprihatinan mereka akan penderitaan masyarakat. Ya. Ingat bahwa yang terjadi di Cirebon ini adalah kerusakan lingkungan yang mungkin ada sebagian orang yang merasakan secara langsung, ya, tapi orang yang berada di radiusnya pasti juga akan merasakan dampaknya secara perlahan-lahan. Ya. Ingat, saya kemarin pas 17 Agustus saya menulis di beberapa sebuah media online mengapa terjadi bencana asap di kota Jakarta, ya. Polusi Jakarta. Nah, ingat bahwa kota Jakarta itu dikelilingi di samping karena polusi industri, pabrik, kemudian jumlah kendaraan yang begitu banyak di kota Jakarta. Kota Jakarta juga dikelilingi oleh PLTU. Di kota Banten sekitar 6 PLTU batu bara, ya, energi fosil tentunya. Kemudian di Banten ada sekitar 6 PLTU. Kemudian di Jawa Barat termasuk Cirebon itu sekitar 4 ya. Nah, ada 4 PLTU. Anda bisa bayangkan. Itu kenapa asap-asap dari industri, pabrik, motor, kemudian kendaraan mobil misalnya, ya, apapun yang dibakar dengan energi ya fosil. Nah, kemudian ditambah dengan polusi dari pembakaran PLTU batubara itu menciptakan asap. Itu mengapa Jakarta mendapatkan itu baru asapnya. Ini belum dihitung dari emisi karbonnya. Ya, ingat emisi karbon Indonesia itu kurang lebih 800 juta ton. Anda bisa bayangkan banyaknya di Indonesia.
lebih dari 80 ton, dan energi, sektor energi pembakaran fosil itu tadi ya kalau dari dokumenter ini ada 75% itu karena sektor energi, pembakaran sektor energi. Artinya apa? Teman-teman tadi disampaikan oleh dokumenter ini, kita butuh mendorong pemerintah membuat kebijakan untuk berpihak pada energi hijau, energi yang terbarukan, ya, yang agendanya tahun 2030. Cuma kita perlu mendorong pemerintah. Jadi pertama, yang ingin saya katakan bahwa film ini adalah sebuah contoh, ya. Film ini adalah sebuah contoh yang sangat baik, ya. Contoh yang sangat baik dari bagaimana perjuangan rakyat yang bersama masyarakat sipil untuk kemudian mengkritik kebijakan yang ada. Tadi suara saya kedengaran nggak dari awal? Oke, thank you. Jadi ya teman-teman bisa ke YouTube melihat bagaimana film dokumenter itu dijadikan sebagai alat untuk perjuangan. Nah, kita yang ada di ilmu komunikasi ini salah satu ilmunya tentunya ya. Jadi coba kita mengarahkan kemampuan kita bukan hanya membuat film yang sifatnya komersil atau hanya sekedar eksistensial, ya, tetapi sebuah film yang menyuarakan suara rakyat, ya. Ada sebuah keberpihakan, kampanye keberpihakan. Kita harus belajar teknik filmmaking, ya, untuk sebuah perubahan, ya. Anda bisa belajar teori-teori filmmaking dokumenter misalnya dari Zika Vertov misalnya, atau John Grierson misalnya, atau dari Dandi Wicaksono. Oke, mari kita menjadikan film ini sebagai sebuah contoh menarik bagaimana berjuang dengan media. Oke, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan kerusakan lingkungan, esensi daripada kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau kalian juga ke YouTube, kalian bisa bertemu dengan seorang filsuf yang namanya Slavoj Žižek, ya. Slavoj Žižek ini adalah seorang filsuf yang sangat ditakuti di Barat karena dia mengkritik kekuasaan tanpa pandang bulu. Nah, apa kata Slavoj Žižek? Apa yang sangat membosankan dan sangat mengesalkan hidup di era hari ini adalah bahwa kita sekarang terjebak dalam katastrofi, dalam bencana kemanusiaan global yang disebut sebagai bencana ekologi. Ya, teman-teman ingat kita sekarang berada di era bencana ekologi. Ya, emisi karbon itu, pemanasan global, ya, perubahan iklim itu bukan isu yang tidak benar. Ya. Kita bisa melihat terjadi perubahan iklim, ya, kadang panas, kadang dingin, ya, curah hujan kadang terlampau tinggi, ya, kemudian kemarau yang panjang, ya. Jadi ini adalah dampak daripada perubahan iklim. Ya, kita melihat secara nyata. Belum lagi kalau kita melihat secara teori misalnya bahwa permukaan laut misalnya naik, ya, karena ada pencairan es di kutub misalnya, karena efek rumah kaca, karena ada pemanasan global, karena ada emisi karbon, ya. Kemudian bumi ini menjadi panas, ya, sehingga menyebabkan es di kutub mencair dan bisa mendorong permukaan laut, ya. Jadi teman-teman, Jakarta dalam beberapa penelitian akan tenggelam. Itu mengapa saya dulu kuliah di Jakarta, ya, dan saya tinggalkan Jakarta. Salah satu sebabnya adalah saya tidak ingin tenggelam di Jakarta. Nah, Jakarta itu ibu kota yang sebentar lagi akan tenggelam, karena jadi ketinggiannya itu ketinggian permukaan laut itu di atas daripada kota Jakarta. Nah, jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Slavoj Žižek? Slavoj Žižek mengatakan bahwa yang paling menyesalkan adalah kita hidup di era bencana ekologis, tapi pembuat kebijakan tidak punya mindset yang bagus, tidak pernah berpikir untuk mengatasi lingkungan. Mereka bisa melakukan apa aja, oke? Ingat ya, elit politik di semua negara bisa melakukan apa aja. Apa yang mereka bisa melakukan? Mereka bisa membuat PLTU sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka bisa ke bulan. Mereka bisa ke Mars, ya. Sekarang ingat Elon Musk sekarang berencana untuk membuat kehidupan di Mars. Mereka bisa apa aja. Hanya satu yang mereka tidak bisa, menjaga lingkungan. Hanya satu yang mereka tidak bisa, mendahulukan manusia. Hanya satu yang mereka tidak bisa, memikirkan orang-orang yang termarginalkan. Membosankan nggak? Mengesalkan nggak? Jadi mereka bisa apa aja. Mereka bisa membunuh manusia. Ingat, apa yang terjadi di Palestina ini adalah wujud dari mental mindset
elit politik di seluruh dunia. Mereka menganggap manusia sebagai sekedar sampah. Mereka bisa membunuh manusia dengan senjata, dengan bom. Mereka bisa membunuh manusia dengan kapitalisme, dengan teknologi, dengan PLTU. Ya, mereka bisa membunuh manusia dengan pencapaian-pencapaian tinggi. Mereka bisa ke bulan, tapi satu yang mereka tidak bisa. Apa? Menegakkan hukum, memikirkan manusia yang lain, ya, memikirkan peradaban, memikirkan generasi muda. Jadi jangan pernah menggantungkan nasib kalian kepada para elit politik dimanapun, termasuk di negeri ini, ya, termasuk di negeri ini. Ingat bahwa PLTU mengapa terjadi, mengapa banyak sampai hari ini di mana-mana. Ya, saya tadi komunikasi dengan teman-teman dari Trend Asia, dari LBH. Ya, di Kalimantan itu banyak banget PLTU, ya, banyak banget, dan itu investor dari mana? Dari China, ya, dari berbagai negara. Nah, jadi teman-teman, saya ingin bilang bahwa esensi daripada film ini adalah membawa kita pada sebuah pemikiran ada kerusakan lingkungan, ya, dan kemudian kita harus berhenti berharap kepada pembuat kebijakan di negeri ini. Kita harus berani mengubah mindset kita, ya, mengubah mindset kita, dan yang kita mengubah mindset itu adalah Gen Z, anak muda. Lupakan orang tua, ya. Sekarang ini adalah zaman kalian, dorong gerakan lingkungan, ya. Ingat, kalau kalian menonton film dokumenter di Netflix Greta Thunberg, ya, Live to Lead, ya, bagaimana hidup untuk memimpin, anak kecil dia menangis melihat alam ini rusak. Ingat, dalam teori lingkungan kita harus percaya pada teori keotik, ya. Kepak saya kupu-kupu di Toronto menyebabkan badai di Padang, ya. Kerusakan lingkungan di sini di Padang akan menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah lain. Jadi teman-teman, Greta Thunberg adalah contoh sederhana bagaimana mengubah mindset, ya. Dan sekali lagi, mindset itu dari mana? Dari individu, dari kita masing-masing, ya. Dan kemudian pengambil kebijakan. Terakhir saya tutup, ini sekedar pengantar. Saya masuk di 4 kota di Jepang, ya. Di kota Tokyo, kota Yokohama, kota Kyoto, dan Nagoya. Saya tidak pernah melihat, ya, satupun sampah di sana. Kemudian saya tidak pernah melihat ada kendaraan yang melebihi daripada uji emisinya, ya. Apalagi ada pabrik-pabrik yang kemudian sembarang membuang limbahnya, ya, merugikan masyarakat, pernapasannya, kesehatan. Itu tidak akan terjadi. Perusahaan-perusahaan itu akan didenda. Itu mengapa bisa terjadi? Karena mindset pemerintahnya, satu, decision makernya, yang kedua mindset daripada individu. Itu nggak mungkin terjadi perubahan tanpa ada dua itu. Pertama, mindset individu, setiap orang, terutama generasi muda. Yang kedua adalah mindset daripada politik. Kalau itu nggak berubah, nah, saatnya kalian menjatuhkan orang-orang tua dan mengambil alih kekuasaan untuk membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada lingkungan. Mungkin itu pengantar dari saya, Hidayat. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih luar biasa Bapak Taufan. Tepuk tangan dulu dong buat ketiga narasumber kita. Nah, setelah mendengar jawaban dari perwakilan dari Trend Asia dan Lembaga Bantuan Hukum dan juga Bapak dosen kita Bapak Taufan, selanjutnya aku punya salah satu narasumber lagi nih yang berasal dari Ilmu Komunikasi 23, yaitu Mutia Jumidia Putri. Silakan mengambil tempat di depan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai film dokumenter tadi. Selamat dulu dong buat Mutia. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinda yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Oke, sama-sama tadi kita udah menyaksikan ya teman-teman, gimana sih film dokumenter itu ditayangkan gitu kan. Kita udah melihat bagaimana ternyata saudara-saudara kita yang di Cirebon telah merasakan dampak negatif dari adanya PLTU tadi. Menurut aku sendiri sebagai pandangan mahasiswa ilmu komunikasi, menurut aku wajar banget kenapa LBH beserta Trend Asia tentunya mewakili masyarakat yang ada di Cirebon untuk menuntut PLTU tersebut. Karena
kalau kita pertimbangkan dari segi lingkungan ya teman-teman, seharusnya menurut aku PLTU itu nggak harus tegak. Kenapa? Karena yang pertama, dalam syarat AFDAL pastinya tentu belum terpenuhi dong syarat-syarat dalam lingkungan tadi. Karena kita lihat secara faktanya saja, ternyata dampak ke lingkungan itu dahsyat banget. Matinya pencaharian orang-orang yang ada di sana, mulai dari petani, mulai dari nelayan, terus banyaknya juga emisi karbon yang dihasilkan gitu. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang memberikan izin tersebut untuk mendirikan PLTU itu? Berarti yang salah itu mulai dari sistem di awal. Berarti ada akar dari itu semua. Jadi jika akar itu tidak dicabut, maka buah-buah dari emisi karbon atau buah-buah dari kerusakan lingkungan tadi akan terus berkembang. Jadi caranya bagaimana? Yaitu kita cari akarnya terlebih dahulu. Akar itu yang harus kita cabut bersama-sama teman-teman. Sebagai mahasiswa tentunya kita harus melakukan pergerakan. Pergerakan ini dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita memberikan penyampaian materi kepada orang lain, tapi kita tidak berubah juga, bagaimana orang akan percaya dengan kita? Apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Apa yang kita sampaikan itu adalah fakta. Dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari hal-hal terkecil terlebih dahulu. Contohnya saja, pemerintah sekarang sudah mempercepat pergerakan penggunaan kendaraan listrik itu salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah dalam memerangi krisis iklim yang sedang terjadi saat ini. Di Padang sendiri sekarangnya kita lihat udah penuh dengan kabut asap. Kita udah nggak bisa lihat lagi udara cerah kayak dulu. Itu tuh jadi salah satu dampak kenapa PLTU itu ternyata sangat merusak lingkungan gitu. Kita lihat batu bara yang dipakai ya sebagai bahan bakar untuk menjalankan PLTU. Batu bara itu memang murah, batu bara itu memang banyak sekali cadangannya di Indonesia. Tetapi kita lihat itu ternyata dijadiin ladang bisnis, dan ladang bisnis itu mirisnya ditegakkan oleh politisi-politisi Indonesia yang dulunya adalah orang-orang ekonomi. Jadi pertanyaannya, apakah politik itu bisa dibisnisin? Ternyata kita lihat di negeri kita sendiri miris, tapi itu adalah fakta teman-teman. Politik Indonesia ternyata juga diputerin sama hal-hal yang berbau bisnis seperti itu. Jadi yang kita harus perangi adalah mulai dari situ dulu. Kita sebagai mahasiswa harus berpikiran terbuka. Kalau kita pikirannya tetap tertutup seperti itu saja, kalau kita tidak bergerak sama sekali untuk memusnahkan pemikiran tadi, ya kita bakal tetap seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa ternyata pemerintah mengamini kalau misalkan PLTU kan udah memberikan kita kompensasi, mereka udah memberikan kita fasilitas untuk menjalankan apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Ada dampak buruk, tapi mereka memberikan fasilitas kepada kita supaya kita menerima penegakan itu. Kenapa tidak kita lawan? Kenapa itu harus kita terima begitu? Kalau misalkan dampak buruk lebih banyak yang datang kepada kita gitu kan, berarti memang salah dari akar pemerintahnya sendiri. Pemikiran yang kita tanamkan itu seperti mental terjajah teman-teman. Jangan mentang-mentang kita adalah negara yang dulunya terjajah, tapi kita mau dijajah juga pikirannya. Pikiran kita harus terbuka. Kita sebagai generasi Z sekarang, generasi yang modern sekarang, pemikiran kita juga harus modern. Jangan zamannya modern, tapi kita ketinggalan, kita masih tradisional. Berarti kita juga terjajah begitu. Tapi kan kita negara merdeka, masa iya mental kita masih terjajah? Malu dong. Jadi apalah arti sebuah kemerdekaan kalau misalkan kita nggak sejahtera teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kesejahteraan itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari mengatur nih. Kalau misalkan contohnya aja CFD ya, itu pemerintah udah mulai nerapin juga. Kita CFD ternyata itu nggak merata di seluruh wilayah. Orang datang ke CFD ke suatu wilayah untuk ikut CFD, tapi ternyata mereka masih menggunakan kendaraan yang berbahan bakar bensin gitu kan. Itu kan berarti kita juga tetap aja menggunakan tetap menghasilkan emisi, tetap menghasilkan
di suatu wilayah tersebut. Semakin padat ternyata di sana ya. Jadi teman-teman, dimulai dari diri kita sendiri dulu, mulai pemikiran kita terbuka, jangan mau mental terjajah sementang-mentang kita mendapatkan keuntungan, tetapi lingkungan yang menjadi mendapatkan dampak buruknya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat keempat narasumber kita. Nah, sebelumnya untuk ngetes semangat teman-teman nih, kalau aku bilang Komfilter 23, jargonnya stand for environment. Ayo coba ya, Komfilter 2023, stand for environment. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, sesi pertama ini hanya sebagai pengantar awal buat teman-teman lebih aware terhadap isu kerusakan lingkungan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada keempat narasumber kita sudah bisa kembali ke tempat. Untuk dari itu menandakan berakhirnya sesi 1 kita pada talk show kali ini. Terima kasih kepada keempat narasumber kita sudah bisa kembali ke tempat. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada yang mengganjal, nah tenang, karena kita masih punya 2 sesi lagi di talk show ini, dan tentunya